Dan ternyata anak-anak di Jakarta itu ketinggalan 128 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain. Bener gak sih bro, kita ketinggalan, dan bener gak sih kita nggak bisa sesukses-sukses orang Amerika atau sukses-sukses orang-orang yang ada di luar negeri yang sistem pendidikannya tuh kata lebih cepet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sekarang gua mau ngebahas tentang sistem pendidikannya di Amerika bro, karena ada salah satu YouTubers Indonesia yang ngebahas. Dan ternyata anak-anak di Jakarta itu ketinggalan 128 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita itu ketinggalan banget terutama di bidang math, science, and reading. Kita salah satu yang paling bawah, dan itu sudah selalu begitu setiap tahunnya. Sistem pendidikan Indonesia katanya itu udah ketinggalan 128 tahun bro, which is kayak 2 generasi. Sekarang gue di Amerika, gue mau ngebahas sistem pendidikan di Amerika karena anak gue dua-duanya udah masuk sekolah sekarang. Alright, what do you say? When you're on the library, you have to make video. Alright, okay. But what kind of video do you want in the library? I want a small video. A small video only. Tapi ngebahas ini nggak mungkin kalau nggak punya solusi bro. Pasti ada solusinya. Bener nggak sih bro, kita ketinggalan, dan bener nggak sih kita nggak bisa sesukses-sukses orang Amerika atau sukses-sukses orang-orang yang ada di luar negeri yang sistem pendidikannya tuh kata lebih cepet gitu. Oke, kita bahas ini bro, dan bareng Rehan dan Ziad. Oke, vlog nggak pakai sinematik rasanya nggak afdol bro. Sekarang kita sinematik dulu. Biar makin seru jalan-jalan kita ke arah ini, kita isi bensin dulu bro. Sekarang gue lagi ada di pom bensin, oke? Hey! Oke, udah beres. Gua sekarang isinya $48 bro. Itu adalah 14 galon. Oke, good. Kalau di Amerika itu semua harus dikerjain sendiri bro. Lihat tuh, ibu-ibu juga kerjain sendiri tuh. Oke bro, kita sekarang udah sampai ke park. Terus kita mau main-main. Habis main-main, gue mau ceritain bro gimana sistem sekolah ada di Amerika. Sistem pendidikannya kayak gimana sih awalnya. Terus ntar kita lanjutin cerita kita bro ya. We're gonna play, yeah? And the other side. Oke bro, sekarang kita mau cerita tentang sistem sekolah ada di Amerika sama di Indonesia bro. Gue ceritain dulu sistem sekolah yang ada di Amerika, oke? Di Amerika itu bro, sekolah, kalau lu sekolah di public school, which is 90% dari warga Amerika itu sekolah di public school itu gratis tanpa bayar untuk tuition lu, untuk duit masuk lu atau duit sehari-hari lu, sama untuk duit buku-buku. Jadi itu semua gratis semua. Mungkin ada tambahan juga, mungkin kalau lu mau donasi, ada donasi, ataupun lu itu mau ya biaya yang kecil-kecilnya itu ya mungkin bayar juga, cuman ya nggak banyak banget gitu. Is it cool?
Sistem edukasinya ini gratis dari zaman preschool sampai ke high school. Jadi preschoolnya itu di sini umur 3 tahun 4 tahun itu bisa masuk preschool kalau buat orang-orang yang pada pergi kerja. Terus masuk kindergarten itu umur 6 tahun. Terus ada masuk lagi, kalau kita kan masuknya itu SD namanya. Kalau di sini itu namanya itu adalah elementary school, bro. Ada elementary school, ada middle school, ada high school. Nah, sebenarnya 3 ini dibilang itu adalah first grade sampai 12th grade. Oh. You want to get up? You wanna get up? What is it? Is it dancing? SD itu dari first grade sampai 6th grade, kelas 1 sampai kelas 6 SD. Middle school itu di sini dari 7 grade ke 8 grade, 2 tahun ya. High school itu dari 9 grade sampai ke 12 grade, jadi untuk 4 tahun. Tahun pertama bisa dibilang itu adalah freshman year, tahun kedua itu adalah sophomore year, tahun ketiga itu junior year, 4 itu adalah senior year. Sebenarnya apa sih permasalahannya itu dari sistem edukasi di Indonesia? Permasalahan sebenarnya ini permasalahan di dunia menurut gua ya. Permasalahan utamanya itu adalah yang gua rasain nih waktu zaman gua itu dulu sekolah. Kita itu masuk di suatu sistem yang membuat kita itu menjadi orang industrial gitu. Apa itu orang industrial? Orang industrial itu orang yang dicetak untuk bekerja di pabrik-pabrik atau orang yang dicetak untuk ngikutin segala aturan, bro. Ingat nggak, bro, waktu zaman lu dulu sekolah, lu itu dibilangin sama guru lu harus diam, lu tuh harus dengerin pelajaran. Siapa yang diam dengerin pelajaran nilainya bagus, semuanya masuk dalam perangkat itu, cocok dari perangkat itu bakalan mendapatkan orang yang nomor 1 di kelas lu. Yang gue rasa bakalan ngehapus dari sistem kreativitas lu, bro. Coba lu pikirin, seseorang itu berbeda-beda dari jenis-jenis skillnya. Nggak bisa lu buat seorang Albert Einstein untuk menciptain lagu sekeren John Lennon. Beda, bro. John Lennon sama Albert Einstein beda. Dia beda menggunakan otak dia, dan dia beda apa kelebihan dari otak dia. Dan nggak bisa juga lu bilang si John Lennon suruh untuk ngebuat dari relativitas. Itu beda banget, bro, dari sistem otak lu. Jadi, bro, menurut gua sistem industrial itu bisa ngebuat lu itu terperangkap, kreativitas lu bakalan hilang gitu. Permasalahannya lagi menurut gua adalah sistem penilaian. Kita itu masih terperangkap menentukan orang itu bagus atau enggaknya itu dari sistem nilai. Goal untuk suatu sekolah itu hanya goalnya mendapatkan nilai yang terbaik untuk bisa masuk ke universitas yang terbaik dan untuk mendapatkan nilai sehingga orang-orang bakalan mencari lagi sekolah-sekolah tambahan, sekolah-sekolah luar tambahan untuk meningkatkan nilai-nilainya itu sendiri, bro. Hidup kita nggak bisa suatu dinilai dengan angka, itu nggak bisa gitu menurut gua. Apalagi suatu sistem kreativitas nggak bisa lo itu dinilai dengan angka. Performance lu nggak bisa dinilai dengan angka, bro. Wah, you can do that. Let's go. Let's go. Can do that. Ini anak gua udah sekolah di sini di preschool dan di kindergarten di sini. Sekarang dia mau masuk ke elementary school. Yang gue rasain perbedaannya sama di Indonesia, dan mudah-mudahan Indonesia udah berubah juga sih. Di sana dia itu mencoba meningkatkan kreativitas anak, dan yang diutamakannya itu adalah reading skill. Karena apa? Karena mereka punya sistem library yang gede banget. Walaupun library di sini belum bisa mencakup semua kalangan, bro. Karena fact-nya itu di Amerika dia itu public school ada 91.000 public school, tapi library yang ada di sekolah itu cuman ada 81.000 gitu. Jadi masih ada kekurangan library yang ada di sekolah. Tapi mereka mempunyai public library yang super duper hebat, bro. Nah, ini gue bakalan pergi ke public library abis ini mau sama anak-anak, dan mereka itu menekankan dengan minat membacanya gitu. Jadi gue inget banget dulu waktu Rehan itu pergi ke sekolah, pulang-pulang tiba-tiba dia bawa buku, terus sekolahnya juga nawarin ada buku-buku yang bagus. Kalau mau beli buku-buku yang bagus, ini list-list buku yang bagus. Dan sekarang itu bedanya ya, gua sama Rehan sekarang minat membacanya itu tinggi banget, alhamdulillahnya. Walaupun ya masih dibacain juga. Dia pernah ada kejadian waktu zaman dia itu kindergarten, ada ternyata acara di situ
kita itu adalah student of star di sana. Jadi student of star itu anak-anak disuruh membuat bintang-bintang star sebanyak 100 star gitu, dan di sana diceritain apa cita-cita dia. Pokoknya sekreatif mungkin dimasukin ke dalam karton seperti itu kan. Nah, karton itu sebenarnya sih dibuat sama istri dibuat gitu. Cuman perbedaannya si Rehan harus membawa karton ini ke sekolah dan dia harus mempresentasikan isi karton itu. Kreativitas dia untuk berbicara, kreativitas dia untuk bisa presentasi, dan kreativitas dia tentang ya imajinasi dia itu nggak ditutup gitu. Nah, itu menurut gua yang bagus banget di situ, karena mereka itu aware banget sama kita yang sebagai imigran, dan mereka itu membuat adanya English of for Second Language atau ESL. Jadi orang-orang yang di rumahnya itu nggak pakai bahasa Inggris, jadi itu difokusin dia itu bakalan belajar bahasa Inggris, dan tingkatkan lagi ekstranya itu belajar bahasa Inggris di sekolah. Ketahuan lah di sini kan berbagai macam bahasa kan, dan mereka itu aware banget kalau bahasa itu penting banget untuk komunikasi, dan mereka itu ada solusinya di sana. Dan penjual es krim masih tetap ada, bro. Tetap ada nih penjual es krim di sini ya, dia masih ada aja gitu. Di Amerika penjual es krim lihat tuh. What? No, I don't think so. Satu lagi yang gua itu seneng banget sama sekolah di sini, kita itu bisa komunikasi langsung sama gurunya, tinggal kita email, dan email kita itu bakalan dibaca dan bakalan di replay, bro. Bakalan dibales email kita sesuai dengan apa pertanyaan kita. Komunikasi itu dua arah dengan guru gitu, dan guru itu ngasih kita kesempatan mau buat appointment ketemu guru, dia langsung ngebuat tim besar yang bakal ngebahas anak kita gitu. Mereka itu tingkat passionnya itu tinggi gitu. Tingkat passionnya tinggi untuk mengajar gitu, bukan hanya sebagai seseorang yang mencari gaji per bulan. Pokoknya passion dia ngajarin anak kita itu seperti ngajarin anak sendiri. Gue gak ngerti gimana kok bisa rekrutmen dapat orang-orang seperti itu gitu. Dan gue gak bilang Indonesia itu gak passionate, tapi di Indonesia itu gue rasa bagus banget kalau bisa ngikutin acara-acara di luar negeri dan tidak menutup mata gitu menurut gua ya. Belakang ada penjual es krim, bro. Nyoba es krim di sini ya, aduh mantep banget. Kemarin kita udah nyobain, cuman sekarang dia lagi sakit. Ya. Oke, sekarang kita mau ngeliat gimana library yang ada di Amerika. Kebetulan kita mau balikin buku. Kita suka selama weekend-weekend gini kita minjem buku, dan minjem buku itu banyak banget. Lo kalau ngeliat buku-buku gua yang kau pinjem, waduh banyak banget ini, bro. Ada sampai 30 buku kayaknya. Ya udah, mumpung sekarang lagi libur, jadi baca buku banyak banget anak-anak, dan ya rasaku kayak sih positif banget sih. Terus kita ntar ngobrol-ngobrol lagi, bro. Sebenarnya Indonesia itu masih ketinggalan gak sih, atau kita itu masih bisa ngejar atau enggak? Oke, kita cerita itu sembari gue nunjukin gimana library yang ada di Amerika. Oke, let's go. Nah, ini dia, bro, Lafayette Library, Public Library. Yuk kita coba lihat-lihat di belakang, bro ya. Rehan, you ready? Jadi library itu adalah library yang ya lumayan gede juga, dan kebetulan dia itu buka di hari Minggu. Jadi nggak banyak library di Amerika yang buka di hari Minggu gitu. Pendidikan Indonesia itu nggak bakalan ada jalan keluarnya kalau kita tuh udah ketinggalan 128 tahun katanya. Segala suatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya asal kita cari kayak gitu. Nah, salah satu solusinya, bro, untuk meningkatkan segala macam itu solusi dari pemerintah dan solusi dari kita sendiri gitu. Jadi kalau dari pemerintah, salah satunya coba meningkatkan lagi tingkat kesejahteraan dari guru-guru dan tenaga pengajar yang ada di Indonesia, bro. Biar kualitas dari guru itu meningkat dan juga ada pelatihan-pelatihan lagi gitu. Karena walaupun tenaga pengajar itu harus diasah-asah terus gitu, perlengkapan sekolah itu harus lebih dimajukan lagi. Coba buat kurikulum
di Indonesia itu tingkatkan lagi kurikulum peningkatan moral dan kurikulum untuk kurikulum agama seperti itu. Dan juga sistem di sekolah kalau bisa dibuat bagaimana caranya untuk tidak men-stop dari kreativitas si murid itu sendiri. Karena murid-murid itu udah aku bilang tadi itu berbeda-beda dari skillnya dan kemampuannya gitu. Gak bisa kita ngajarin gajah untuk terbang, gak bisa kita ngajarin gajah untuk manjat, cuman kita bisa ngajarin gajah gimana caranya dia maksimal gunakan kekuatannya untuk ya bantu yang orang banyak kayak gitu. Dan solusi untuk keluarga sendiri, base-nya itu ada di keluarga, bro. Jadi untuk keluarga, untuk orang tua, untuk ayah, ibu, coba juga upgrade lagi kemampuannya untuk bisa ya edukasi anak di rumah lah seperti itu. Karena edukasi itu yang paling nempel menurutku itu ada edukasi yang langsung dari rumah itu sendiri, bro. Jadi membuat mental anak itu kayak rajin membaca contohnya, suka menulis, ataupun bisa ngomong, bisa berpendapat, berawal dari rumah sendiri gitu. Masih banyak PR kita sebenarnya, dan solusi-solusi itu pasti ada asal kita cari, oke? Terima kasih, ini aja video gue di kali ini, bro. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau yang belum subscribe, langsung subscribe aja, karena bakalan ada notification gue update video lagi. Dan thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.